Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ademila Sari dengan NIM 08041282328069 dengan dosen pembimbing Pak Juswardi MSI, mata kuliah Biologi Sel dari kelas Biologi A. Saya akan menjelaskan tentang apa itu apoptosis. Baiklah, di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama, definisi dari apoptosis, lalu ada proses atau tahap dari apoptosis. Yang ketiga itu ada penyebab dari apoptosis, dan yang terakhir itu contoh dari apoptosis itu sendiri. Definisi apoptosis. Apoptosis itu pada dasarnya adalah mekanisme penghancuran diri yang memungkinkan sel mati secara terkendali, mencegah molekul berbahaya keluar dari sel. Sel yang mengalami apoptosis akan menyusut dan memandat tanpa menimbulkan kerusakan pada sel di sekitarnya. Lalu ada tahap dari apoptosis. Itu yang pertama, apoptosis dimulai oleh enzim yang disebut caspases yang membelah secara spesifik. Lalu ada protein di dalam nukleus dan sitoplasma. Caspases dapat ditemukan di semua sel sebagai prekursor tidak aktif atau biasa disebut dengan prokaspases yang diaktifkan melalui pembelahan oleh capases lain. Capases aktif membelah dan mengaktifkan procapases lain, menghasilkan apa itu yang disebut dengan caspases cascoding. Lalu ada aktivasi. Apoptosis umumnya terjadi dalam 4 tahap. Yang pertama itu membran mitokondria kehilangan integrasinya. Sel menyusut dan kromatin mengembut. Lalu DNA dipecah oleh enzim yang disebut dengan DNA ase. Organel termasuk nukleus yang runtuh. Badan apoptosis membungkus komponen sel yang mati dan difagositosis. Lalu ada penyebab dari apoptosis. Sebuah sel memiliki pos pemeriksaan internal yang memantau kesehatannya. Jika kelainan ditemukan atau ketika sel rusak atau tertekan, sel dapat memulai proses apoptosisnya dengan sendiri. Jalur media adalah salah satu jalur aktivasi procaspase yang paling dipahami dan dimulai dari dalam sel. Agar kerusakan sel dapat memicu apoptosis, diperlukan gen yang disebut P53 untuk memulainya. Dari gen yang merangsang pelepasan sitokrom C, protein pembawa elektron dari mitokondria. Setelah sitokrom C dipaksa keluar dari mitokondria dan masuk ke dalam sitosol, ia berinteraksi dan mengaktifkan protein adaptor atau APAF-1. Sebagian besar bentuk apoptosis menggunakan jalur aktivasi procaspase mitokondria ini untuk memulai, mempercepat atau mengaktifasikan cascode caspase. Apoptosis juga dapat dipicu oleh sinyal eksternal. Perkembangan sel T adalah contoh lain dari sinyal eksternal yang menghasilkan apoptosis. Sel kekebalan yang disebut dengan sel T digunakan oleh sistem imun untuk menargetkan dan menghancurkan molekul asing atau makromolekul dan partikel dengan cara mengikatnya. Selanjutnya itu ada contoh dari apoptosis. Beberapa contoh kematian sel itu cukup jelas. Misalnya selama perkembangan embrionik tikus, kematian sel membentuk cakarnya dengan menyebabkan masing-masing jari terlepas dari struktur awalnya yang menyerupai sekop. Kematian sel juga terjadi ketika jaringan yang menyusunnya tidak lagi dibutuhkan oleh organisme. Misalnya ketika kecebong berkembang menjadi katak, sel-sel ekornya mengalami apoptosis, menyebabkan ekor yang tidak diperlukan katak akan menghilang. Kematian sel juga seimbang dengan pertumbuhan sel pada jaringan dewasa. Tanpa keseimbangan tersebut, jaringan akan mengembang dan berkontraksi. Misalnya jika sebagian hati tikus dewasa diambil, pertumbuhan sel hati akan meningkat untuk mengkompensasi kehilangan tersebut. Di sisi lain, tikus diobati dengan obat fenobarbital yang merangsang pertumbuhan sel di hati, mengakibatkan pembesaran hati dan kemudian pengobatan dihentikan. Kematian sel terprogram meningkat hingga hati menyusut kembali ke ukuran aslinya. Ini menunjukkan bagaimana regulasi kematian sel dan pertumbuhan selalu menjaga hati pada ukuran yang konstan. Apa sih yang terjadi jika apoptosis tidak berjalan dengan baik? Itu ketika apoptosis tidak berfungsi dengan baik, sel-sel dengan mutasi yang berpotensi berbahaya mulai tidak dapat dihilangkan.
Sebaliknya, sel-sel tersebut dapat tumbuh secara tidak terkendali sehingga menyebabkan terbentuknya tumor. Hal ini terjadi karena beberapa sensor masuk ke dalam sel kanker. Mungkin gagal mengenali sinyal yang memicu apoptosis. Salah satu sensor tersebut adalah P53. P53 yang berfungsi biasanya mencegah pembentukan sel kanker melalui apoptosis. Pada sekitar setengah dari semua jenis kanker, terdapat mutasi yang ditemukan pada gen P53. Kesimpulannya, sel-sel yang mati karena cedera dapat membengkak, pecah, dan menggosongkan isinya ke sel-sel di sekitarnya, mengakibatkan respon inflamasi yang berbahaya, suatu proses yang disebut dengan nekrosis. Apoptosis pada dasarnya adalah mekanisme penghancuran diri yang memungkinkan sel mati secara terkendali, mencegah molekul berbahaya keluar dari sel. Apoptosis juga terjadi ketika ada sel yang rusak, tidak diperlukan, atau berpotensi membahayakan. Lalu yang terakhir, apoptosis dapat disebabkan oleh sinyal internal atau eksternal. Sel kanker gagal mengenali sinyal yang memicu apoptosis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang apoptosis. Jika ada salah kata dan kurang ataupun kesalahan saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.